الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para jamaah, bapak, ibu yang sama-sama hadir, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, biiznillah, biqudratillah, kesempatan subuh kali ini kita semua melalui qada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berkumpul kembali, bisa bertemu kembali dalam rangka thalabul ilmi ataupun dalam rangka aktivitas mingguan kita di masjid ini, di tempat ini, dalam kegiatan rutin yang tadi disebutkan oleh Al-Ustaz Farhan bahwasanya pada kesempatan kali ini saya diamanati untuk hadir di subuh kali ini dan menggantikan daripada jadwal Al-Ustaz Jejen yang sedang sakit. Kita doakan semoga Al-Ustaz Jejen yang sedang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa berkumpul kembali dengan kita semua, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini insyaallah izinkan Al-Fakir ingin memberikan atau men-share apa-apa yang telah pernah Al-Fakir timba waktu di tempat pengajian ataupun di pesantren dahulu kala, yakni ketika dalam satu kitab ada yang umum Ustaz, bahwa di pesantren sering kita mengkaji salah satu kitab yang sudah lumrah dikaji adalah kitab Nashihul Ibad ataupun kumpulan nasihat-nasihat bagi hamba-hamba Allah. Nah, mudah-mudahan saja ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dibukanya atau dikajinya kitab ini pada kesempatan subuh kali ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita semua yang hadir dan juga keluarga-keluarga kita digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang solih dan solihah, amin ya rabbal alamin. Izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan di dalam kitab Nashihul Ibad ini sebagai mukaddimah bahwa kitab Nashihul Ibad adalah kitab yang disusun, yang dikarang oleh ulama dari tanah Nusantara, Pak, Bu. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani itu namanya. Syekh Nawawi Al-Bantani yang menjadi seorang ulama besar tidak hanya bagi negara kita atau di Nusantara ini, tetapi keilmuannya, kefakihannya, kehebatannya dalam hal ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu syara dan sebagainya itu diakui, gitu Pak, diakui oleh ulama-ulama sedunia. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani konon pernah mendapat gelar Syekhul Hijaz ataupun gurunya tanah Arab. Artinya siapapun orang Arab yang ingin belajar memperdalam Quran, hadis dan sebagainya, maka mereka belajarnya ke Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, semoga dengan dibukanya ataupun dimulai kajian pada kesempatan kali ini kita diberi rezeki oleh Allah untuk mengkaji daripada apa kitab yang telah disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga kita semua tercurahkan keberkahan, terlimpahkan keberkahan dari apa yang akan kita kaji insyaallah. Ibu dan bapak, kita mulai saja. Di kitab Nashihul Ibad ini saya sudah semalam Ustaz sudah mencari kira-kira tema apa yang akan disampaikan ke hadapan bapak ataupun ibu sekalian jemaah di Masjid Taman Mutiara ini, yang mudah-mudahan saja bisa membawa manfaat bagi semuanya, khususnya kepada Al-Fakir sendiri, umumnya kepada seluruh jamaah. Di dalam bab 3, bab tentang kumpulan nasihat-nasihat dari 4 perkara di kitab Nashihul Ibad, pelajaran atau makalah ke-14. Ada sebuah makalah, Pak,
Yang disampaikan atau yang tertulis di sini, musannif menuliskan bahwa makalah ini disampaikan oleh sahabat Hatim Al-Asam rahmatullah alaih. Hatim Al-Asam adalah seseorang yang solih, yang namanya begitu dikenal di karangan para pecinta ilmu, yang mana beliau memiliki salah satu keunggulannya adalah matanya itu terpelihara dari pandangan-pandangan yang sekiranya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapat gurungan atau julukan Al-Asam. Al-Asam itu artinya yang terjaga ataupun yang buta. Maksud yang buta di sini itu bukan buta matanya, tapi buta dari perihal atau dari penglihatan yang sekiranya diharamkan oleh Allah. Itu salah satu keunggulan dari Hatim Al-Asam. Apa katanya Pak di dalam kitab ini? Man idda'a ala arba'ah, siapa orang-orang yang mengaku ala arba'atin, kepada 4 perkara, bila arba'atin, tetapi tidak diikuti dengan melakukan 4 perkara, fada'watu kadzibah, maka pengakuannya itu adalah dusta. Jadi insyaallah pada kesempatan subuh kali ini tema yang akan disampaikan adalah itu Pak. Jadi barang siapa di antara kita yang mengaku-ngaku atau yang mendakwa dirinya sendiri, mengakui bahwa dirinya sendiri bahwa dirinya ini melakukan keempat perkara ini, tetapi tidak diikuti dengan 4 perkara yang berikutnya, maka pengakuannya ini dianggap pengakuan yang dusta. Atau bahasa kita kalau di Bandung, omongannya hanya sekedar omong saja Pak, hanya sekedar lip service. Pengakuan yang tiada bukti, pengakuan yang hanya asal pengakuan. Makanya penyakit daripada kita hari ini Pak, ketika kita berbicara mengenai hubungan kita dengan Allah ataupun kecintaan kita kepada Rasulullah, ketika kita sering mengakui ingin diakui atau ingin mengaku sebagai umatnya Rasulullah ataupun mengaku sebagai hambanya Allah, maka yang perlu digarisbawahi adalah bukan seberapa hebat kita mengakui, tetapi sebagaimana yang telah disampaikan dan diajarkan guru-guru kita, yang terpenting adalah bukan mengakui tetapi diakui sebagai umat, diakui sebagai hamba Allah. Maka pengakuan itu jelas perlu ada bukti. Seperti bapak kepada ibu atau ibu kepada bapak. Dahulu sebelum menikah, ketika bapak mengutarakan cintanya kepada ibu, tentu saja saya yakin, hakul yakin malah, ibu perlu bukti dari pengakuan cintanya itu. Makanya ketika bukti itu tidak ada, ya pengakuan cinta kita akan sia-sia saja Pak. Makanya setiap pengakuan apapun itu perlu ada bukti. Maka yang pertama kita singkat saja para jemaah. Barang siapa yang pertama, kata Hatim Al-Asam, man idda'a hubballah, barang siapa yang mengaku dirinya cinta kepada Allah. Kita semua yang hadir, tentu saja hadirnya kita pada subuh kali ini, entah itu baik atau buruk, entah itu besar atau kecil, tentunya kita ada rasa, ada modal cinta kepada Allah. Karena saya yakin tidak mungkin Bapak Ibu hadir pada kesempatan pagi kali ini, di pagi hari yang agak sejuk ini, untuk hadir melawan rasa kantuk dan lain sebagainya, kalau tidak ada dasar cinta, saya yakin tidak akan bisa melangkahkan kakinya sampai ke sini. Ya, modalnya sehat betul, harus afiah betul, tetapi kalau tidak ada rasa cinta kepada Allah, tidak ada rasa rindu kepada Allah, berat rasanya Pak untuk melangkahkan kaki menuju masjid, apalagi setelah melaksanakan subuh dilanjut dengan melakukan kegiatan thalabul ilmi. Tentunya kalau tidak ada rasa cinta, saya kira Bapak dan Ibu semua yang hadir, termasuk saya, mungkin tidak akan bisa hadir di sini. Gitu. Karena inilah, walaupun mungkin rasa cinta kita masih perlu dibuktikan kepada Allah Ta'ala, mari kita bersama-sama berdoa semoga rasa cinta ini, pengakuan kita ini tidak hanya sebatas pengakuan, tetapi pengakuan yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala sendiri,
Siapa yang mengaku dirinya cinta kepada Allah, walam yantahi an mahamirmillah, tetapi tidak mencegah dirinya dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah, fahuwa kadzib, maka pengakuan cintanya itu adalah dusta. Jadi kalau ada di sini, misalkan saya mengaku cinta kepada Allah, tetapi di sisi lain saya sendiri tidak bisa mencegah diri dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka pengakuan cinta saya kepada Allah itu adalah dusta, bohong, kata Allah. Karena bagaimana mungkin seseorang yang mencintai sesuatu di sisi lain melakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh yang ia cintai. Karena Allah tidak pernah mencintai orang-orang yang melakukan senantiasa pelanggaran-pelanggaran dari apa yang sudah Allah tetapkan. Maka kalau ada istilah di kita, Pak, ada istilah sholat terus maksiat jalan atau disingkat dengan STMJ, maka itu adalah perkara yang menggambarkan kondisi seorang hamba yang hanya mengakui Allah ada itu pas sholat saja. Assalamualaikum, assalamualaikum, beres sholat disangkanya Allah tidak ada. Lalu ketika di luar sholat dia merasa bebas dari pengawasan Allah, ibu merasa bebas dari pengawasan Allah, merasa bebas dari aturan Allah. Maka ketika di luar sholat mereka kembali hatta tattabi'a millatahum, kembali mereka itu menjadi kepada tuan-tuannya gitu, ataupun setan-setan mereka gitu. Nah inilah Pak yang kita hindari, inilah yang kita harus jaga, bahwa pengakuan cinta kita kepada Allah harus diiringi dengan bukti yang nyata, yakni kita berhenti dan kita cegah diri kita dari perkara-perkara, perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan yang sekiranya itu diharamkan oleh Allah. Banyak hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ustadz Farhan tentunya mengajarkan kepada Bapak Ibu semua di masjid ini tentang sesuatu yang betul-betul berharga untuk ukuran masa ini, Pak, dan masa yang akan datang. Sebab kenapa saya bicara demikian? Hari ini, di zaman ini, Rasulullah pernah bersabda pada dalam sebuah riwayat, sayati zamanun ala umati, bakal datang suatu waktu, suatu masa kepada umatku, qalilum minal fuqaha wa katsirun minal khutaba, akan datang kepadaku masa atau umatku suatu waktu, suatu hari, suatu zaman, bahwa di kalangan umatku akan sedikit sekali orang-orang fuqaha, orang-orang alim yang memang kealimannya sangat-sangat berharga, sangat diakui. Tetapi jika mencari khutbah atau para penceramah-penceramah akan banyak sekali. Faktanya terjadi hari ini, Pak. Masa-masa ini, di zaman-zaman ini, yang paling sulit adalah mencari ustadz, kiai, ustazah, ajengan ataupun nyai yang istiqomah mengajarkan ke Bapak bagaimana cara wudhu yang baik, bagaimana cara sholat yang baik, bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik. Walaupun pelajarannya sederhana seperti itu, tetapi sungguh Pak, wallahi, demi Allah wa rasulih dan demi Rasulnya, itulah yang langka hari ini. Karena kalau sekadar mencari penceramah, waduh Pak, hari ini banyak penceramah-penceramah yang hanya bermodalkan mampu untuk berpidato di muka ramai, di halayak ramai, banyak. Mau penceramah tarif berapa Bapak? Ada gitu kalau mau ditarif ya Ustadz gitu. Tetapi Ustadz-Ustadz seperti Ustadz Farhan yang senantiasa kesehariannya, misalkan kalau di sini Pak, mengajarkan kepada Bapak bagaimana membaca Al-Quran dengan baik, mengajarkan ilmu-ilmu ushuluddin, ilmu fikih, ilmu tauhid dan sebagainya. Inilah justru yang sangat berharga Pak. Kalau penceramah-penceramah itu baik, bagus, ya memang betul. Tetapi mohon maaf Pak, saya sering mendapatkan gambaran bahwa katanya, oh tidak apa-apa Ustadz, walaupun belum mengerti hukum secara utuh, tetapi berbicara di depan umat tidak apa-apa katanya Ustadz, untuk melatih mental. Aduh, kata saya Pak, ini sebuah statement, sebuah ungkapan yang sesat dan menyesatkan.
Untuk melatih mental apa, kata saya? Melatih mental tanpa diiringi skill yang mumpuni itu bahaya menurut saya, Pak. Harusnya setiap penceramah ataupun mubalik dimanapun, idealnya adalah mereka-mereka yang memang sudah teruji keilmuannya. Paling tidak boleh ditanya ke Ustadz Farhan, Pak, kami dulu ketika pesantren paling tidak mengkaji itu bukan hanya 1-2 kitab. Ketika membaca Al-Quran saja yang harus kami baca adalah, atau yang harus kami hafal dan kami talar setiap hari, itu paling tidak untuk memperdalam hasanah keilmuan kami dalam membaca bahasa Arab yang notabene bahasa mungkin agak susah, Pak, dibanding bahasa-bahasa yang lain. Paling tidak itu ada 12 cabang ilmu, dari mulai ilmu nahwu, syaraf dan lain sebagainya, mantik, ma'ani, balaghah dan sebagainya, itu harus kami hafal. Tiba-tiba Ustaz hari ini ada orang yang baru ngaji ke YouTube sekali 2 kali, besoknya jadi kiai, Pak. Besoknya jadi kiai, besoknya menjadi ustaz, membimbing di pengajian dan lain sebagainya. Ya Allah, bagus, memang bagus untuk syi'an dakwah bagus. Tidak, saya tidak menyebutkan itu jelek, tidak. Tetapi alangkah bijak, alangkah lebih arif jika hal-hal yang demikian krusial, yang demikian penting harusnya dipegang oleh seorang orang atau orang-orang yang memang sudah kompeten di bidangnya. Paling tidak dia sehari-harinya menggeluti bidang tersebut, paling tidak sedemikian. Walaupun bukan ahlinya, walaupun bukan terpintar di bidangnya, tetapi paling tidak kesehariannya mereka itu bergelut dalam bidang seperti itu. Kalau ini kan tidak, Pak. Hari ini luar biasa. Bapak, Ibu harus hati-hati. Karena agama itu ad-dinu ar-riwayah. Agama itu adalah riwayat. Bahkan Rasulullah pernah memberikan sebuah arahan kepada umat, kepada para sahabat dulu, bahwa jika agama itu, kalau engkau ingin melihat kualitas keagama atau kualitas keimanan seseorang seperti apa, maka lihatlah dari mana dia mengambil ilmu. Gitu. Lihatlah dari mana dia mengambil ilmu. Karena kenapa saya hari ini membawa kitab, bukan apa-apa, Pak. Bukan ingin menunjukkan kepada Bapak bahwa saya bisa atau saya mampu membaca kitab dan kertasnya kuning, kitab kuning dan sebagainya. Enggak, Pak. Tidak demikian. Tetapi saya ingin menghidupkan di antara umat itu apa, Pak? Bahwa bukti cinta saya kepada Rasulullah adalah saya pun harus mencintai umatnya Rasulullah. Maka ketika Bapak dan Ibu adalah umatnya Rasulullah, maka sebagai umat Rasulullah, buah cinta daripada saya kepada Ibu dan Bapak di sini adalah Bapak dan Ibu berhak mendengar riwayat itu, riwayat dari para mereka yang memang sikah, yang terpercaya. Bapak berhak mendengar dari Ustadz Farhan setiap hari di sini membimbing Bapak dan sebagainya. Berhak mendengar pelajaran dari orang-orang yang terpercaya seperti siapa? Seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanafi, Ambali dan sebagainya. Jadi yang sampai ke telinga kita itu adalah riwayat-riwayat dari mereka-mereka yang memang terpercaya, Pak. Inilah daruratnya. Kenapa guru-guru kami di pesantren sering memberi nasihat, jika kalian nanti turun di tengah masyarakat, bawalah kitabnya, bukan untuk apa-apa, agar apa yang disampaikan oleh kalian, guru-guru kami berbicara begitu, Pak, bernasihat begitu, yang disampaikan kepada umat bukan dari tafsirmu sendiri, tetapi engkau hanya membacakan daripada penjelasan orang-orang yang memang sudah teruji kealimannya. Siapa saya dibanding seseorang yang namanya sudah Bapak kenal sehari-hari? Siapa kiai besar dibanding ulama-ulama yang memang sudah banyak menghasilkan karya-karya ilmiah? Jadi kita mengambil agama dari siapa itu adalah penting, Pak. Itu yang pertama. Kecintaan kita kepada Allah harus diikuti dengan bukti nyata. Kita berhenti, kita mencegah diri dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Itu yang pertama. Pengakuan yang kedua, man idda'a hubbar rasul. Barang siapa yang mengaku dirinya cinta kepada Rasul, Pak. Kalau tadi kepada Allah. Kalau ini yang kedua adalah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
wa karihal fuqara wal masakin fada'wahu kadzibun. Tetapi dirinya membenci, tidak senang kepada orang-orang fakir, tidak senang, tidak sayang, tidak berkasih sayang, tidak berwelas asih kepada orang-orang yang fakir dan orang-orang miskin, maka pengakuan cintanya kepada Rasul ini adalah bohong. Padahal Rasulullah SAW adalah orang yang sangat penyayang, orang yang sangat pengasih, terutama kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, anak-anak yatim, janda-janda tua dan lain sebagainya. Yang lemah, orang-orang yang lemah itu adalah pengawalnya Rasulullah. Bahkan anak-anak yatim adalah pernah dikatakan dalam sebuah kisah bahwa Rasulullah akan bersama siapapun umatnya yang di rumahnya memuliakan anak yatim, yang merawat anak yatim, maka kata Rasul, aku dan dia di surga seperti ini, Pak. Jadi barang siapa bapak yang merawat anak yatim di rumahnya ataupun tidak langsung di rumah, misalkan bapak punya anak yatim yang memang bapak jadi anak asuhnya ataupun jadi bapak angkatnya, lalu bapak menjamin kehidupan mereka dengan penuh kasih sayang dan menjaga diri dari memakan hak-hak mereka dengan cara yang batil, maka kata Rasulullah, aku dan mereka yang seperti itu kepada anak yatim seperti jari telunjuk dan jari tengah, akan di surga seperti ini. Tidak pernah Rasulullah berbicara bahwa aku dengan yang rajin sholat di surga akan seperti ini. Enggak, Ustaz, tidak ada. Yang ada itu riwayat, aku dengan yang menyayangi kepada anak yatim di surga akan seperti ini, Ibu Bapak. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Rasulullah nanti di surga, dari hari ini sayangilah orang-orang yatim, sayangilah orang-orang fakir, orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah di antara kita. Dari siapa saja orang miskin, orang yatim, orang lemah ini? Dari kalangan kerabatmu sendiri. Jangan sampai Pak, Bu, Ibu atau Bapak dikenal sebagai orang yang dermawan kepada fakir miskin, tetapi tidak terlalu dikenal oleh keluarganya sendiri sebagai orang yang dermawan. Ketika ada keluarga yang lebih berhak untuk ditolong, maka tolonglah dulu keluarga Bapak sendiri. Bagaimana rasanya keluarga Bapak, adik ataupun kakak ataupun saudara Bapak yang senasab dari kakek ataupun dari paman dan sebagainya gitu. Ketika melihat Bapak berkecukupan lalu berbagi dermawan kepada yang lain, tetapi mereka yang kesusahan daripada keluarga Bapak sendiri tidak merasakan manfaat dari kedermawanan Bapak, maka sakit hatinya, Pak. Orang lain dikasih kok saya enggak, pasti seperti itu. Makanya Rasulullah mengajarkan, selamatkanlah dulu ku anfusakum wa ahlikum, keluargamu dulu. Jadi bukan dalam arti kita tidak mau peduli kepada yang lain-lain, tetapi Rasulullah mengajarkan menolong itu dari keluarga skala terkecil dulu. Yakinkan dulu keluarga kita tidak ada yang fakir dan tidak ada yang miskin. Kalau selamat keluarga kita, tetangga kita, Pak, paling tidak yang berdampingan rumahnya dengan kita, kanan kiri depan belakang, lihat. Barangkali mereka tidak makan hari ini, barangkali mereka tidak menemukan rezeki hari ini, tidak berpenghasilan hari ini dan sebagainya. Maka siapapun yang bersifat dermawan demikian kepada yang fakir dan miskin, kata Rasulullah, di surga bahkan bersamaku seperti ini. Maka siapa saja yang di sini yang hadir mengaku cinta kepada Rasul tetapi tidak ataupun membenci kepada orang-orang fakir dan orang miskin, menganggap orang-orang yang di bawahnya itu sebagai orang-orang yang tidak selevel dan sebagainya, maka pengakuan kita yang mencintai Rasul itu tertolaklah. Dakwahan kita ataupun pengakuan kita, rasa cinta itu disebut dusta. Itu yang kedua. Yang ketiga, para jamaah, dari 4 perkara yang tadi disebut di awal, waman idda'a hubbal jannah, siapa yang mengaku bahwa dirinya hubbal jannah, cinta kepada surga ataupun ingin masuk kepada surga, walam yatasaddaqa fada'wahu kadzibun, maka pengakuannya ini adalah dusta. Jika orang yang mengaku cinta kepada surga tapi tidak mau bersedekah, tidak mau bersedekah,
Bersedekah itu Pak tidak harus dengan harta. Bersedekah itu tidak harus dengan uang. Bersedekah tidak harus dengan benda yang berharga yang Bapak miliki ataupun kelebihan-kelebihan yang bersifat benda. Tetapi bersedekah bisa dengan apapun yang Allah karuniakan kepada kita. Jika Bapak dikaruniai oleh Allah tenaga yang hebat, yang melebihi, misalkan di sini ada yang punya usia ataupun yang berusia 50, 60 tahun dan sebagainya, apalagi di atasnya, tetapi badannya masih sehat, maka gitu bisa bersedekah dengan tenaganya. Ketika Pak DKM Ustadz Farhan misalkan ingin mengadakan kegiatan bersih-bersih di masjid, maka kita yang punya modal tenaga, yang masih muda-muda, jangan kalah dengan sepuh-sepuh, yuk hadir ke masjid, bersihkan masjid dan lain sebagainya. Atau Pak RW-nya mengadakan kegiatan kerja bakti gotong royong, dari mulai yang muda sampai yang sepuh, semuanya bekerja sama dengan niat yang baik, yakni bersedekah. Bahwa kebaikan apapun, kebaikan apapun yang kita lakukan, sesungguhnya kata Rasul itu adalah sedekah bagimu. Itu adalah amal-amal yang mungkin saja bisa mengantarkan kita ke surganya Allah, bukan dari rajin sholat kita Pak, bukan dari rajin ngaji kita. Tetapi misal ada di sini bapak atau ibu yang setiap harinya rajin bersih-bersih, mau di jalan kek, mau di rumahnya kek, ataupun mau di tempat umum di masjid dan lain sebagainya, bisa jadi Pak, kita tidak pernah tahu amal soleh yang mana, amal baik yang mana yang sekiranya membuka pintu rahmat Allah. Maka jangan pernah menganggap remeh kebaikan sekecil apapun. Maka bersedekah adalah sesuatu yang menjadi keniscayaan bagi mereka yang memang mengakui menginginkan surga ataupun mengakui cinta kepada surga. Yang terakhir Pak, waman idda'a khaufan nar, barang siapa yang mengaku takut kepada neraka, walam yantahi anid dzunubi fada'wahu kadzibun, tetapi tidak menghentikan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa, maka pengakuannya takut kepada neraka itu adalah bohong. Jadi kalau ada orang yang ingin dijauhkan dari neraka, tapi di satu sisi maksiat atau perbuatan dosanya terus-terusan dijalankan, Mbak, terus-terusan dijalankan, maka pengakuannya ini dihukumi dusta. Allah Ta'ala berfirman Pak, untuk merangkum empat ini adalah begini Pak. Dalam Al-Quran ada ayat, saya lupa surat apa Ustaz, yang ayatnya Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu kurang lebihnya seperti itu ayatnya gitu. Ayatnya berbunyi, katakanlah olehmu Muhammad, jikalau umatmu, jikalau manusia kebanyakan mengaku cinta kepada Allah, maka katakan kepada mereka, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Rasulullah. Ikutilah aku. Bahwasanya pengakuan kita kepada cinta kepada Allah, kalau tanpa diikuti dengan mengikuti apa-apa yang telah diajarkan oleh Rasul, maka mustahil Pak kita akan mencapai makom mahabbah kepada Allah. Jadi harus mengikuti apa-apa yang diajarkan Rasul. Ada salah satu catatan Pak, kemarin-kemarin Pak, di sebagian daerah ataupun di sebagian wilayah kita, tetangga-tetangga sekitar kita ataupun mungkin di sini sama Ustaz, kalau kemarin di bulan Rabiul Awal banyak di masjid-masjid itu mengajarkan kajian peringatan Maulid Nabi dan lain sebagainya. Saya pernah menyampaikan Ustaz dalam sebuah peringatan Maulid Nabi, saya pernah diundang, lalu ketika diundang saya pas naik Pak, saya langsung turun lagi Pak. Langsung turun lagi karena melihat apa-apa yang disetting pada acara itu di luar apa yang diajarkan oleh Nabi. Saya tidak mau Pak. Daripada saya menyumbang pariposna Ustaz, daripada saya menyumbang kebatilan, lebih baik saya dipandang buruk oleh manusia Pak. Bagaimana tidak Pak? Coba ini, mungkin semoga di sini mah tidak, semoga di daerah sini tidak. Yang diniatkan oleh saudara-saudara kita ini Pak, ketika mengagungkan Nabi Muhammad SAW, yang diniatkannya itu baik Pak.
ingin mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad, maka di mana-mana, di kota, di kampung, di mana-mana, di desa atau sebagainya, selalu mengadakan peringatan Maulid Nabi. Tapi saya berpesan pada saat itu pula bahwa kata saya yang diagungkan adalah Rasulullah, yang diagungkan dan dimuliakan kesempatan ini Rasulullah. Artinya apa? Ada yang harus diagungkan bukan hanya dari fisik Rasulullah, karena kita tidak pernah tahu, tidak pernah ketemu dengan fisik Rasulullah. Lalu apa yang harus diagungkan? Ajarannya, Pak. Rasulullah dalam sebuah ajaran mengajarkan demikian, Pak, bahwa dalam ajaran, salah satu ajaran yang diajarkan Rasulullah, ketika Rasulullah dalam suatu pertemuan dengan para sahabat mengajarkan begini, Pak, wahai umatku, jika engkau melewati sebuah jalan, lalu di jalan itu ada kerikil ataupun kayu kecil yang sekiranya menghalangi umat orang atau orang-orang banyak melewati situ, lalu orang itu akan terganggu perjalanannya, maka sisihkanlah, pinggirkanlah batu kecil itu ataupun apapun rintangan yang ada di jalan itu, dengan maksud dan tujuan barangkali itu menjadi penghalang terganggu orang ataupun celaka nantinya dan sebagainya. Batu kecil saja, Pak, ataupun hanya rantai kayu, rangkai kayu, ataupun ya dahan kayu itu yang sudah kering, yang barangkali itu kalau tidak dipinggirkan, kata Rasul, itu bisa saja mengganggu perjalanan orang banyak. Kepinggirkan, kata Rasul, itu menjadi kebaikan dan itu adalah sunnahku, itu adalah sunnahku, kata Rasul. Kata saya pada saat itu, Pak, di peringatan Maulid itu menyatakan demikian. Rasulullah saja mengajarkan batu kecil ataupun kayu di tengah jalan kepinggirkan. Ini panggung malah ke tengah jalan, Pak. Ini siapa yang diagungkan, siapa? Maaf, Pak, bukan saya tidak membenci, kata saya pada saat itu, tidak membenci peringatannya, tetapi jangan sampai yang kalian agungkan itu, kata saya, yang Bapak Ibu agungkan di sini kan harusnya Allah dan Rasulnya. Mengagungkan Rasul tanpa mengagungkan Allah atau tidak mengabaikan Allah itu juga mustahil. Pada kesempatan seperti ini harusnya yang diagungkan adalah ajaran-ajarannya. Yang Bapak Ibu agungkan pada saat itu, kata saya, Pak, di pertemuan itu, yang diagungkan oleh Ibu adalah Rasulullah. Rasulullah mengajarkan batu kecil saja di tengah jalan, andai kata itu menghalangi orang-orang banyak, kepinggirkan. Ini ada panggung di tengah jalan, Pak, orang jadi ngedumel, Pak, mau lewat situ nggak bisa, mau lewat situ jadi nggak bisa. Ditutupnya, Pak, Bapak tahu berapa hari? 3 hari, Pak. 3 hari, Ustadz. Itu bagaimana, Pak? Yang mau kerja akhirnya harus cari jalan lain, yang pulang sekolah tidak bisa langsung sampai ke rumah, Pak. Saya pernah ngomong sebelumnya bahwa kalau memang mau mengadakan peringatan seperti ini, masjid masih gede. Saya katakan demikian. Ada, Pak, yang bicara gini, Pak, oh Ustadz jangan gitu, ini kan syiar, ini kan dakwah. Kata saya, syiar dan dakwah bukan berarti harus mengabaikan prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh Rasulullah sendiri. Kalaupun demikian, berarti tolong introspeksi, kata saya. Siapa yang diagungkan oleh anda-anda ini? Apakah Allah dan Rasulnya atau hanya egonya? Barangkali yang dipertuhan adalah egonya, Pak. Yang diagungkan adalah egonya. Hanya karena ingin tampil di depan manusia bahwa saya paling mengagungkan Rasul, paling memuliakan Rasul. Panggungnya pinggir dong, jangan di tengah jalan. Iya dong, Pak. Yang mau ke rumah sakit bisa saja terhalang, yang mau lahiran bisa saja terhalang, yang mau ke pasar bisa saja terganggu dan sebagainya. Pada hari itu juga, Ustadz, saya hanya berbicara 5 menit kurang lebih. Pada saat itu saya pulang langsung, Pak. Yang tadinya disetting harus berceramah sekian jam ataupun sekian menit, saya katakan saya mohon maaf Ibu Bapak tidak bisa melanjutkan acara, saya pamitan dan lain sebagainya. Ya tentu saja hal itu memancing opini-opini yang lain, panitia khususnya dan warga sekitar. Lalu saya berdiskusi dengan santai dengan mereka dan akhirnya mereka malu, Pak. Mereka malu. Pada malam itu juga, alhamdulillah, bifadlillah, dengan fadl Allah, pada malam hari itu juga setelah saya turun tidak lama kemudian panitia menghentikan acaranya, Ustaz. Bayangkan, Pak, kalau tidak ada yang berani berkata demikian, maka sesuatu yang salah yang dibudayakan akan dianggap kebenaran, Ustaz. Itu yang paling bahaya, Pak. Sesuatu yang salah tapi dimaklumi lalu dibiarkan oleh yang lain,
gitu. Tidak ada yang berani, kalau bahasa sekarang itu apa Ustaz? Speak up. Tidak ada yang berani mengutarakan pandangannya. Maka kesalahan yang diantep Pak dalam bahasa Sundanya, kesalahan yang dibiarkan akan dianggap sebagai kebenaran. Makanya pada saat itu juga alhamdulillah Pak, kegiatan dihentikan, dialihkan ke masjid. Dialihkan ke masjid. Ini Pak, gambarannya tuh seperti ini. Ini masjid Pak. Masjidnya gede 2 lantai Pak. Ini gang lumayan agak besar Ustaz. Gangnya agak besar, memang tidak masuk untuk mobil 2, kalau mobil 1 masuk sih Ustaz. Itu ya. Ini masjid besar kosong Pak. Semua jemaah tompluk di jalan. Saya berkata pada saat itu, daripada di sini mending di masjid. Gitu. Masjid kosong Pak, 2 lantai. Masjidnya gede, hampir segede ini Ustaz. Hampir segede ini. Masjid kosong, hanya tinggal sejadah dan mimbar Pak. Di jalan penuh. Nah ini yang saya kritisi pada saat itu. Rasulullah tidak mengajarkan demikian. Kata saya, Rasulullah batu saja dikepinggirkan. Ini panggung dan sistem tengah jalan Ustaz. Ya Allah ya Rabbana. Gitu kata saya. Ini siapa yang dicintai itu? Apakah Rasul ataukah ego Anda? Kata saya. Makanya mereka bilang, oh ini mungkin saja kesalahan kita Ustaz, jadi mohon maaf, terima kasih dan sebagainya. Itulah Pak kira-kiranya apa yang menjadi pengalaman saya pribadi ingin saya sampaikan ke hadapan Bapak itu, ya sebagai gambaran Pak, bahwa hati-hatilah dalam mengambil sesuatu, khususnya di zaman yang serba canggih dan serba segala instan ini. Hati-hati Pak. Maka bersyukur warga di sini masih ada saudara-saudara Bapak, ataupun masih ada guru-gurunya di sini seperti Ustadz Farhan dan asatid-asatid yang lainnya, yang masih dengan ikhlas, dengan rela membimbing kita semua dengan ilmu-ilmu yang memang penting Pak, yang bersifat fardu ain. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi ini. Dan sebelum ditutup, barangkali ada yang mau bertanya, 1 ataupun 2 pertanyaan, mangga dipersilakan. Saya mohon izin minum Pak. Itu